Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Salman Al-Farisi? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 127. Silakan dibuka bukunya. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mengidentifikasi simbol-simbol di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan diri. Yang kedua, melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan kosakata tentang teknologi. Yang ketiga, mengamati dan menemukan informasi tentang sifat dan kebiasaan teman. Ayo berdoa. Berdoa supaya memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas. Sebelum melakukan aktivitas belajar, alangkah baiknya kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon keselamatan dan keberkahan. Saat kita akan mempelajari hal yang positif, yang baru, kita berdoa supaya pelajaran tersebut memberi manfaat kepada kita. Kalian telah mempelajari pengantar teknologi komunikasi di pembelajaran sebelumnya. Kalian juga telah mencoba membuat ragam dekoratif dan mengamati keliling bangun datar. Banyak manfaat yang tentu kalian peroleh dari sana. Sekarang kalian akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang teknologi komunikasi. Kalian juga akan mempelajari keselamatan saat berenang dan keberagaman sifat manusia. Halaman 127. Ayo mengamati. Membuatlah pertanyaan berdasarkan gambar. Perhatikanlah gambar di samping. Gambar tersebut tentang Ahmad dan teman-temannya yang berlibur ke pantai Kuta. Langit terlihat sangat cerah dan burung-burung terbang di angkasa. Sejumlah perahu hilir mudik di kejauhan. Perhatikanlah apa saja yang dilakukan anak-anak. Ada yang berjalan-jalan di pantai sambil melihat pemandangan, ada yang bermain pasir. Mereka membuat beberapa bangunan dari tumpukan pasir. Ada yang berenang tanpa alat, ada yang berenang dengan ban karet. Perhatikan dengan baik gambar di atas. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Tukarkanlah pertanyaanmu dengan pertanyaan teman. Jawablah pertanyaan temanmu dengan baik. Pertanyaan dan jawaban. Karena teman-teman daring, boleh diskusi dengan ayah bundanya atau pertanyaannya diganti ke kakak atau adik yang sudah sekolah. Ayo lakukan. Mempraktikkan berenang di kolam renang. Nah, apakah kamu sudah bisa berenang? Cobalah kamu berlatih berenang di kolam renang atau di sungai yang dangkal. Praktikkan gerakan mengapung dan meluncur di dalam air dengan bimbingan gurumu. Gunakan ban karet atau pelampung. Teman-teman, saat ini di masa pandemi mungkin ada beberapa teman kita yang belum berenang atau masih menahan ya, belum berani untuk berenang. Namun kalau memang sekiranya merasa aman dan nyaman, boleh datang langsung ke kolam renang Boas Waterpark. Di sana banyak kolam renang. Teman-teman bisa coba praktik berenang di sana. Gunakan identitas pelajar SD Gigans untuk mendapatkan tiket gratisnya. Ayo mencoba. Menyebutkan makna rambu-rambu di pantai. Selain ke kampung halaman, anak-anak pernah berlibur ke pantai Kuta di Bali. Wow, indah sekali pemandangan di Pulau Bali. Apa yang mereka lakukan ketika berlibur di Bali? Udin dan teman-teman berlibur ke pantai.
Suasana pantai begitu indah dan nyaman. Mereka berenang agak ke tengah. Penjaga pantai memperingatkan lewat alat pengeras suara agar anak-anak menepi. Bu guru menyuruh anak-anak memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekitar pantai. Ayo, kalian sebutkan makna dari rambu-rambu tersebut. Ada di gambar 3.8 rambu-rambu di pantai. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Teman-teman boleh cek nanti di Google mengetahui apa makna atau arti dari rambu-rambu tersebut. Ayo membaca. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Saat liburan, Ahmad diajari ayahnya belajar menggunakan internet. Internet dapat digunakan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Internet juga dapat digunakan untuk membuka surat elektronik atau email dari teman kalian. Email merupakan kependekan dari electronic mail. Kemarin ia mendapat SMS dari temannya di Papua, Titus. Intinya, Titus telah mengirim email untuknya. Email dapat dibuka melalui komputer yang terhubung internet. Ayo kita baca teks tentang surat menyurat. Ada di halaman 129 teman-teman salaman sekalian. Sejarah surat menyurat. Kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, atau kulit binatang ternyata pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia digunakan untuk menulis pesan atau surat. Kemudian surat itu akan diantarkan oleh kurir. Namun, terkadang juga mereka mengirim surat dengan cara mengikatnya pada kaki seekor burung merpati. Namun, semenjak bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia, pesan mulai dikirim lewat surat. Bangsa Eropa juga mendirikan kantor pos untuk kegiatan pengiriman surat. Selain surat, kantor pos memperkenalkan telegram. Informasi jarak jauh dengan cepat dapat disampaikan dengan telegram. Telegram menggunakan sandi, namun pesan yang disampaikan nantinya akan diterjemahkan ke dalam tulisan. Jalan dari Anyer sampai Panarukan dibangun pada tahun 1809. Kegiatan pos dari Jawa Barat ke Jawa Timur makin lancar. Pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang tadinya 40 hari menjadi lebih singkat menjadi 6 hari. Namun sekarang sepertinya surat lewat pos sudah jarang dipakai. Sekarang orang lebih memilih menggunakan email atau WhatsApp karena lebih cepat sampai dan biayanya juga lebih murah. Ayo berlatih. Nah, teman-teman boleh menjawab pertanyaan di halaman 130 poin 1 sampai dengan nomor 10. Nanti kalau sudah selesai, lanjutkan ke halaman 131, kita masih membaca. Ayo membaca. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Pernahkah kalian menerima telegram? Pernahkah kalian mengirim telegram? Telegram membantu kita untuk mengirim pesan dengan cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim telegram kurang dari 1 hari. Sebelum kita mengenal telepon atau telepon genggam, orang menggunakan telegram untuk mengirim pesan yang sifatnya mendesak atau segera. Telegram pada saat ini kurang atau jarang digunakan. Hal itu bisa jadi juga karena tarif pengiriman telegram dihitung berdasarkan jumlah huruf, termasuk tanda baca. Oleh sebab itu, biasanya jika mengirim pesan lewat telegram menggunakan singkatan-singkatan. Ini di gambar 3.9 untuk A telegraf atau alat membaca telegram. Yang kedua, yang gambar yang B, contoh telegramnya teman-teman sekalian.
Telegraf merupakan mesin atau alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Pengiriman telegram juga unik. Awalnya pesan dikirim melalui telegraf di kantor pos, pengirim dalam bentuk kode Morse. Kemudian pesan diterima melalui telegraf di kantor pos penerima, yang menjadi tujuan si penyampai pesan. Pesan yang diterima masih dalam kode Morse, maka petugas menerjemahkan kode Morse ke dalam kata-kata. Perhatikan contoh telegram di atas. Coba tulis pesan yang akan dikirim melalui telegram. Ingat ya, biaya telegram dihitung berdasarkan banyak huruf, jadi pesan yang kalian tulis harus sesingkat mungkin. Ayo mencari tahu. Mencari artikel tentang telepon. Carilah artikel yang membahas tentang telepon. Siapakah penemunya? Bagaimana awal mula terciptanya telepon dan sebagainya. Tuliskan dalam sebuah kertas folio. Ayo menambah wawasan. Samuel F.B. Morse, sang penemu telegraf. Telegraf merupakan cikal bakal dari bentuk telekomunikasi modern. Sebelumnya adanya telepon dan internet. Sekarang penggunaan telegraf untuk mengirim telegram sudah tidak banyak digunakan karena sudah digeser dengan perkembangan telepon dan internet yang jauh lebih cepat. Telegraf lebih banyak digunakan pada tahun 1800 sampai 1900-an sebelum ditemukannya telepon dan internet. Di zamannya, telegraf paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh karena lebih cepat dan efisien. Penemu telegraf adalah Samuel F.B. Morse pada tahun 1837. Selain mesin telegraf, Samuel F.B. Morse juga dikenal sebagai penemu dari kode Morse, yaitu dengan sistem yang berupa huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Samuel F.B. Morse lahir di Charlestown, Massachusetts, Amerika Serikat pada 27 April 1900. Pada 27 April 1791. Pada masa belajar, Morse bukan termasuk siswa yang pandai. Ia mulai tertarik pada sains saat ia sudah memasuki perguruan tinggi. Nah, ini ada di gambar 3.10 Samuel F.B. Morse dan mesin telegraf buatannya. Hebat ya teman-teman ya. Pada tahun 1832, Morse dan keluarga berlayar kembali dari Eropa. Di kapal tersebut, ia mendengar percakapan beberapa orang tentang penelitian elektromagnet yang baru ditemukan. Mendengar perkataan tersebut membuat Morse berpikir tentang konsep telegraf elektromagnet. Morse menciptakan model paragraf yang pertama pada tahun 1835. Model tersebut dibuat dengan menggunakan bahan yang kasar seperti penyangga kanvas, baterai buatan, serta jam tangan tua yang digunakan sebagai penggerak kertas dan titik akan direkamkan. Oke, baik. Pertemuan kita kali ini sampai di situ saja teman-teman sekalian. Teman-teman boleh dibaca kembali dan disimak tentang telegraf, rambu, dan yang lainnya, serta surat menyurat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, ma'assalamah.